Adapun Ibrahim ini yang tadi meninggal dunia itu termasuk putra dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari istri beliau yang bukan dari Khadijah ya. Ini Ibrahim ini bukan dari Khadijah, tapi Ibrahim ini dari istri beliau yakni Maria Al-Qibtiyah. Jadi salah seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasul. Jadi pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan budak Qibti, budak perempuan yang namanya Maria. Maka budak ini kemudian menjadi milkul yamin. Artinya ketika digauli oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka menjadi istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam agama kita itu ketika ada budak, maka budak itu halal bagi tuannya dan statusnya sama dengan istri. Maka Maria Qibtiyah itu masuk dalam deretan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun asalnya adalah seorang budak, atau dalam istilah lain adalah milkul yamin. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya bolehnya untuk menggauli budak perempuan. Dan yang dimaksud dengan budak di sini adalah bukan TKW ya, bukan. Budak itu adalah karena dari peperangan. Misalnya ketika peperangan, kemudian pihak yang kalah itu menyerah. Pada saat menyerah itu ada beberapa pilihan, mati atau menebus dirinya atau menjadi budak misalnya, atau kalau dengan Islam atau masuk Islam misalnya, disuruh milih. Kalau milih mati ya dihukum mati, kalau milih nebus maka akan ditebus jadi tawanan perang. Tidak mampu nebus, tidak berani mati, biasanya milih jadi budak. Kalau sudah jadi budak itu kemerdekaannya dirampas. Artinya dirampas itu tidak ada kemerdekaan baginya. Dia bisa dipekerjakan tanpa digaji. Nah ini namanya budak. Nah budak ini juga boleh diperjualbelikan. Jadi kalau budak itu sudah bosen, misalnya ketika perang ada tentara yang menyerah, dan tentara yang menyerah ini kemudian dijadikan sebagai budak. Kalau sudah bosen, boleh tentara ini budak ini yang awalnya tentara ini boleh dijual kepada yang lain. Misalnya dia tadinya punya proyek untuk uruk-uruk misalnya, proyek uruk-uruknya udah selesai. Ini kalau ngingu budak terus rakon nyambut gawe ya tekor, karena ngasih makan meskipun tidak gaji, sementara kerjaan tidak ada. Itu budaknya boleh dijual kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi budak itu kemudian dibeli. Kemudian setelah dibeli maka boleh dipekerjakan oleh orang yang membelinya tadi tanpa digaji. Inilah yang biasa disebut sebagai budak belian, karena hasil dari jual beli. Dan Islam itu sangat mendorong untuk pembebasan budak, sangat mendorong untuk pembebasan budak. Contohnya adalah kalau digauli jadi majikannya, maka statusnya setara dengan istri, sehingga tidak boleh lagi diperlakukan sebagaimana budak, karena statusnya sudah menjadi milkul yamin, sudah menjadi istri, dan anaknya juga anak yang sah. Dan berbeda kalau perbudakan tidak mendorong adanya pembebasan, maka bisa jadi budak itu bisa menjadi korban pelecehan misalnya. Tapi dalam Islam justru ketika dihalalkan bagi majikannya, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia sederajat dengan istrinya. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bentuk membebaskan budak yang ada itu misalnya kalau ada orang melanggar sumpah
salah satu kafarat atau hukumannya adalah bagi orang yang melanggar sumpah membebaskan budak. Demikian pula kalau ada orang yang melanggar puasa Ramadan, lalu hubungan suami istri di siang hari, salah satu kafaratnya adalah membebaskan budak. Demikian pula kalau ada orang membunuh tidak sengaja, korban laka lantas misalnya, menabrak, lalu kemudian korbannya meninggal misalnya, dengan catatan dalam hal ini yang terjadi adalah tidak sengaja. Kalau sengaja itu beda, hukumannya bukan hukuman yang puasa. Maka kalau tidak sengaja, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau salah satu alternatifnya adalah membebaskan budak. Jadi membebaskan budak ini adalah bentuk bagaimana Islam itu mengakui perbudakan, tetapi Islam mendorong untuk untuk menghapus perbudakan. Maka dengan cara-cara tersebut perbudakan itu bisa dikurangi kemudian habis. Bahkan membebaskan budak itu termasuk salah satu amal soleh yang pahalanya besar. Membebaskan budak termasuk salah satu amal soleh yang pahalanya besar.